Pembelajaran daring oleh Dian Anis Oktaviana dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah, kabar baik semua dan semangat untuk mengikuti pembelajaran daring praktik akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, baik, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Amin. Nah, hari ini hadir semua. Ada yang absen? Ada yang absen. Siapa? Absen. Arisma. Oh iya, tadi Arisma sudah meminta izin untuk tidak mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu silahkan mengisi daftar hadir di Google Form. Yang linknya sudah saya share di grup WhatsApp ya. Iya, Bu. Iya, Bu, sudah. Kegiatan inti. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, siapa yang masih ingat materi apa yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu? Siapa yang ingat? Dokumen sumber dan dokumen Ya, jadi minggu lalu kita telah belajar mengenai dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai jurnal umum untuk perusahaan jasa yang tujuannya adalah supaya kita mampu menyusun jurnal umum untuk selanjutnya yang akan kita posting ke dalam buku besar. Untuk kegiatan hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai jurnal umum untuk perusahaan jasa. Kemudian setelah itu kalian bisa mengerjakan soal kuis yang sudah tertera di akhir PowerPoint. Baik, baik, Bu. Baik, Bu. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi mengenai jurnal umum dalam tampilan PowerPoint. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menerapkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Yang kedua yaitu melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran mengenai jurnal umum yaitu melalui pengamatan PPT dan video pembelajaran dan menggali informasi
peserta didik mampu yang pertama, menganalisis jenis dan pengertian akun pada perusahaan jasa. Yang kedua, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun jurnal umum. Nah, materi pokok yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu jenis akun pada perusahaan jasa. Yang kedua, pengkodean dan mekanisme debit, kredit, dan saldo normal. Yang ketiga, bentuk dan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Yang pertama yaitu jenis akun pada perusahaan jasa. Yang pertama adalah aset. Apa itu aset? Aset merupakan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang dinyatakan dalam suatu uang. Aset itu terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya 1 tahun. Contohnya adalah kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Sedangkan aset tidak lancar adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Contoh aset tidak lancar adalah peralatan, tanah, gedung, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua yaitu liabilitas atau kewajiban. Liabilitas adalah hutang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Liabilitas terdiri atas 2 jenis, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang memiliki jangka waktu 1 tahun atau kurang. Liabilitas jangka pendek contohnya utang usaha, utang gaji, dan utang pajak. Sedangkan liabilitas jangka panjang merupakan liabilitas yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu utang bank, promes, kewajiban sewa jangka panjang, dan kewajiban premi pensiun. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Besarnya hak pemilik sama dengan aset dikurangi dengan liabilitas perusahaan. Ekuitas dalam perusahaan perseorangan terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama modal dan yang kedua price. Price sendiri adalah pengambilan kas atau aset lainnya oleh pemilik yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Price akan mengurangi jumlah modal pemilik. Selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan lain atas aset atau penurunan liabilitas perusahaan sebagai akibat dari aktivitas penyerahan atau penjualan jasa atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu beban. Beban merupakan arus kas atau penggunaan lain atas aset atau peningkatan liabilitas karena adanya penyerahan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu pengkodean. Yang pertama yaitu kode numerik. Kode numerik adalah cara pemberian kode akun dengan menggunakan nomor-nomor yang dimulai dari angka 0 sampai dengan 9. Sistem numerik dapat dilakukan dengan yang pertama dengan kode nomor berurutan. Akun akan diberikan kode berupa nomor yang berurutan, biasanya dimulai dari nomor 1, 100, atau sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yaitu dengan kode kelompok. Kode kelompok merupakan jenis pengkodean menggunakan kode numerik yang disesuaikan dengan kelompok akun. Kode kelompok biasanya terdiri dari 3 angka yang menunjukkan klasifikasinya masing-masing. Yang ketiga dengan kode blok. Pengkodean ini dilakukan dengan pemberian blok nomor pada kelompok akun, golongan akun, dan jenis akun. Nah, pengkodean yang selanjutnya yaitu kode desimal. Pada kode desimal, akun itu diklasifikasikan menjadi kelompok atau rubrik. Tiap rubrik dibagi menjadi golongan dan tiap golongan dibagi menjadi 3 jenis akun. Setiap rubrik golongan dan jenis akun diberi nomor kode dimulai dari 0 sampai dengan 9. Selanjutnya yaitu kode mnemonik.
pengkodean jenis kode mnemonik merupakan jenis pengkodean dengan menggunakan huruf. Yang terakhir yaitu kode kombinasi huruf dan angka. Pengkodean dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka merupakan perpaduan kode numerik dan mnemonik. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mekanisme debit, kredit, dan saldo normal. Nah, di sini bisa kalian lihat yang pertama yaitu aset, akun aset. Aset bila bertambah itu di debit. Ketika aset berkurang berada di kredit. Kemudian untuk saldo normal asetnya adalah debit. Yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas bertambah di kredit dan berkurang di debit. Untuk saldo normalnya kredit. Yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas bertambah di kredit dan berkurang di debit. Saldo normalnya ada di kredit. Kemudian yang keempat pendapatan. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya di kredit. Kemudian yang terakhir yaitu beban. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya di debit. Oke, selanjutnya yaitu bentuk jurnal umum. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di PowerPoint, bentuk jurnal umum itu kolom yang terdiri dari kolom pertama yaitu tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga ref. Ref itu referensi. Yang keempat yaitu kolom debit dan yang terakhir kolom kredit. Nah, sampai di sini Saya, mungkin ada Bu. yang ingin ditanyakan? Ya, Angelika. sering disebut sebagai buku catatan pertama. Oke, baik, terima kasih. Mengapa jurnal sering disebut sebagai buku catatan pertama? Karena di sini jurnal digunakan sebagai dasar untuk melakukan posting ke akun buku besar. Jadi jurnal itu disusun pertama kali. Buku catatan akuntansi yang dicatat pertama kali sebelum kita memposting ke buku besar, neraca saldo, dan selanjutnya. Jadi pertama kali kita mencatat transaksi itu di jurnal umum, yang kemudian kita melakukan posting ke buku besar. Bagaimana? Mungkin ada yang masih belum paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham? Ya. Oke, jadi ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, Ibu akan melanjutkan untuk contoh soal. Tidak, Bu. Sudah cukup. Oke. Nah, di sini kita ke contoh soal untuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, di sini di awal bulan Februari 2014, Ibu Ida memutuskan untuk membuka rental komputer AW. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Februari 2014. Transaksi yang pertama, tanggal 2 Februari, Ibu Ida menyetorkan modal berupa uang tunai dan peralatan komputer senilai 18 juta dan 10 juta. Jadi di sini Ibu Ida menyetorkan modalnya sebesar 18 juta dan peralatan komputer sebesar 10 juta. Nah, seperti ini jurnal yang pertama, transaksi tanggal 2 Februari, kas di debit sebesar 18 juta, peralatan bertambahkan di debit 10 juta. Modal, sedangkan modal bertambahnya di kredit sebesar 28 juta.
Nah, selanjutnya yaitu transaksi tanggal 3 Februari 2014. Membeli peralatan kantor seharga 8 juta. Rental AW membayar tunai sebesar 5 juta, sisanya dibayar sebulan kemudian. Jadi di sini jurnalnya yaitu peralatannya bertambah di debit sebesar 8 juta. Nah, kasnya berkurang sebesar 5 juta. Nah, tadi kan masih kurang, bayarnya masih kurang, jadi utang bertambah di kredit. Selanjutnya yaitu tanggal 28 Februari. Menerima pembayaran jasa rental komputer selama bulan Februari sebesar 3 juta. Berarti di sini jurnalnya kas di debit sebesar 3 juta dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 3 juta. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Ya, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Ya udah, kalau gitu saya lanjutkan untuk transaksi tanggal 28 Februari membayar gaji karyawan rental sebesar 750.000. Jadi di sini beban gaji di debit sebesar 750.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 750.000. Nah, seperti ini beban gaji di debit 750.000 dan kas di kredit sebesar 750.000. Kemudian untuk transaksi tanggal 28 Februari memberikan jasa rental komputer kepada toko abadi seharga 500.000. Sampai dengan 28 Februari toko abadi belum membayar jasa tersebut. Nah, jadi untuk jurnalnya yaitu piutang usaha, karena tadi belum dibayar, jadi itu dihitung sebagai piutang usaha di debit sebesar 500.000, pendapatan di kredit sebesar 500.000. Kemudian transaksi tanggal 28 Februari Ibu Ida mengambil uang perusahaan sebesar 850.000 untuk keperluan pribadi. Itu disebut apa? Kalau pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi. Ya, benar. Jadi itu disebut prive, mengambil keuntungan, mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 850.000. Prive 850.000 dan kas di kredit 850.000. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung? Apa manfaat dari penggunaan jurnal itu Silakan. sendiri? Oke. Nah, jadi manfaat dari penggunaan jurnal itu sendiri yaitu untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebit maupun akun yang dikredit. Jadi di sini transaksi jurnal umum itu berguna untuk kita tuh mengetahui transaksi itu tuh di debit atau di kredit. Jadi kita dapat membedakan transaksi Ya, Bu, itu. paham. ya Bu, sudah paham. Sudah paham Bu. Bisa dipahami? Oke. Baik, untuk selanjutnya silakan dikerjakan soal kuis yang ada di PowerPoint. Sebentar, saya akan tampilkan PowerPoint-nya. Nah, ini soalnya silahkan dikerjakan. Diskusi boleh di Google Meet ini sama temannya, diskusi juga boleh. Nanti yang bersedia untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dipersilahkan ya. Ya, Bu. Iya Bu.
Iya, Bu. Iya, Bu. Silahkan dikerjakan. Terus nanti hasilnya difoto. Kalau sudah selesai ya hasilnya difoto, terus dijadikan file PDF, lalu dikirim melalui Google Form. Nanti linknya saya share di grup WhatsApp. Paham? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Bu mau bertanya. Ya, mau bertanya? Untuk batas waktu pengumpulannya kapan, Bu? Oh iya, untuk batas waktu pengumpulannya besok tanggal 30 ya, jam 12. Jam 23.59 sama jam 12 malam. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, silahkan sambil diskusi sambil mengerjakan, nggak apa-apa. Nanti kalau masih bingung ditanyakan. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, jika sudah selesai, silakan perwakilan salah satu untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, Hani, silakan. Bukit transaksi kios potong rambut Abi selama bulan Juli 2017. Tanggal 1 Abi menyetorkan uang tunai sebesar 17 juta untuk membuka kios potong rambut Abi. Tanggal 5 membeli peralat cukur seharga 8 juta secara tunai. Tanggal 8 membeli perlengkapan seharga 1.500.000 secara kredit. Tanggal 15 membeli pendapatan jasa cukur lama 2 minggu sebesar 1 juta. Tanggal 20 membayar gaji pegawai sebesar 500. Hingga 31 April uang perusahaan sebesar 205. Tanggal 1 kas bertambah di debit 17 juta, modal bertambah di kredit 17 juta. Tanggal 5 peralatan bertambah di debit 8 juta, berkurang di kredit 8 juta. Tanggal 8 perlengkapan bertambah di debit 1.500.000, utang bertambah 1.500.000. Tanggal 15 kas bertambah di debit 1 juta, pendapatan jasa bertambah 1 juta di kredit. Tanggal 20 beban gaji bertambah di debit 500, kas berkurang di kredit 500. Tanggal 31 pres tambah di debit 250, kas berkurang di kredit 250. Bu. Ya. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawabannya dari Hani. Bagaimana untuk yang lainnya? Apakah jawabannya kalian sudah sesuai dengan jawaban Hani? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, oke, jika pekerjaan kalian sudah sama seperti penyanyi Hani, berarti jawaban kalian semua sudah benar, sudah tepat. Untuk selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih bingung mengenai jurnal umum? Sudah, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah paham ya semuanya? Baik. Penutup. Ya semuanya. Baik, jika sudah jelas dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, silahkan Anissa. Kesimpulannya adalah penjurnalan adalah suatu tahap dalam siklus akuntansi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mencatat dampak ekonomi dari transaksi terhadap perusahaan secara kronologis untuk mempermudah pemindahan ke dalam perkiraan. Ya, baik, terima kasih.
Jadi kesimpulannya yaitu penjurnalan merupakan suatu tahap dalam siklus akuntansi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mencatat dampak ekonomi dari transaksi terhadap perusahaan secara kronologis untuk mempermudah pemindahan ke dalam perkiraan. Nah, setelah dilakukan penjurnalan, maka saldo dari masing-masing akun yang didapat dari penjurnalan diposting ke dalam buku besar. Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, jika sudah paham semuanya, kita akan akhiri kegiatan belajar pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk belajar untuk materi selanjutnya mengenai buku besar untuk perusahaan jasa. Untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, tetap semangat, selalu belajar dan menjaga kesehatan. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil evaluasi siswa. Absensi secara online melalui Google Form.